Hai, Rise and Shine Narasi People. Kembali lagi di Narasi Pagi. Kali ini bersama aku, Anisha Azni, yang akan menemani sarapan informasi kalian. Nah, seperti biasanya, kami sudah siapin nih beberapa berita terkini untukmu. Dari soal mural curahan hati warga, heboh TV Korsel saat pembukaan Olimpiade, baliho Mbak Puan, hingga update kasus Britney Spears. Yuk, langsung aja kita mulai. Tadi malam ada video viral mengenai penganiayaan terhadap warga sipil Papua yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam video ini, terlihat aparat terlibat dalam insiden yang berujung kepala Steven, warga Merauke yang juga penyandang disabilitas, diinjak kepalanya. Kata rasis pun jadi trending. Kejadian di Merauke ini bikin TNI Angkatan Udara minta maaf dan bilang itu adalah kesalahan anggotanya. Selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami. Pihak TNI AU juga berjanji akan memproses 2 anggota Poma Ulanut Merauke tersebut sesuai dengan kesalahannya. Duh, Bapak Ibu Tentara, jangan ada lagi dong penganiayaan terhadap warga sipil. Kan katanya tugas TNI itu melindungi rakyat. Buat kamu yang gemar dengan seni coret-coret tembok alias graffiti, ada kabar yang harus kamu ketahui nih. Di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, ada sebuah graffiti bertuliskan "Tuhan aku lapar" yang lagi ramai diperbincangkan. Graffiti ini seolah mewakili keluh kesah warga yang terdampak akibat pembatasan aktivitas yang dibuat pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Nah, setelah viral, graffiti itu buru-buru dihapus oleh aparat Polsek Tigaraksa. Polsek bahkan sempat mendatangi rumah si seniman grafiti dan menanyakan maksudnya. Kata polisi, si seniman hanya ingin menyampaikan aspirasi seninya. Di media sosial, banyak netizen yang menilai grafiti itu suara hati warga yang penghidupannya sudah terimbas. Masuk akal sih, soalnya pembatasan sosial ini memang berdampak langsung ke perekonomian warga. Hingga kini, bansos masih belum tersalurkan dengan baik. Per 27 Juli 2021, realisasi anggaran pemerintah daerah untuk bansos baru mencapai 4,6 triliun rupiah dari nilai pagu anggaran sebesar 25,46 triliun rupiah. Ini berarti realisasi bansos yang sampai ke warga baru 18,2%. Wah, padahal PPKM sudah berlangsung 1 bulan loh. Semoga bantuannya segera tersalurkan ya. Nah, kabar yang ini soal coret-coret juga, tapi bedanya ada korbannya. Di Blitar, Jawa Timur, baliho bergambar Puan Maharani jadi korban vandalisme. Baliho yang terpasang di depan kantor Dewan Pengurus Cabang atau DPC PDI Perjuangan itu dicoret-coret dengan tulisan Open BO. Polda Jawa Timur kini tengah menyelidiki aksi vandalisme tersebut. Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela bilang polisi menduga aksi vandalisme dilakukan pada Rabu malam 21 Juli 2021 atau Kamis dini hari 22 Juli 2021. Bahkan polisi menilai aksi itu sebagai penghinaan terhadap negara. Di sisi lain, anggota DPRD Jawa Timur fraksi PDIP, Guntur Wahono menilai aksi vandalisme terhadap baliho Puan bermuatan politis. Guntur bilang pelakunya adalah orang dari luar PDIP yang ingin mengadu domba kader-kader PDI Perjuangan. Soalnya, suhu partai ini memang sedang memanas terkait siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang. Rumit juga ya kayaknya, padahal Pilpres nih masih 3 tahun lagi loh. Dari arena Olimpiade, ada kabar yang lagi ramai diperbincangkan oleh netizen nih. Saat upacara pembukaan Olimpiade pada Jumat 23 Juli lalu, stasiun TV asal Korea,
NBC TV menayangkan beberapa gambar yang dinilai tak pantas dan tak patut untuk mempresentasikan negara peserta. Ketika kontingen Ukraina dipanggil misalnya, NBC menyertakan foto pembangkit nuklir Chernobyl. Pas kontingen Haiti, NBC memajang foto kerusuhan. NBC juga menempatkan stereotip tertentu pada negara-negara peserta Olimpiade. Selain itu, deskripsi yang ditampilkan NBC dianggap bermasalah. Suriah disebut sebagai negara yang menderita perang sipil 10 tahun. Indonesia pun gak luput dari insiden ini, dengan menuliskan angka vaksinasi yang baru mencapai 6%. NBC pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Dalam permohonan maaf resmi yang diunggah akun Twitternya, NBC mengaku gambar dan deskripsi tersebut ditampilkan untuk memudahkan penonton mengenal negara peserta Olimpiade. NBC juga bilang akan menginvestigasi kejadian ini. Duh, ini memang bikin marah netizen yang negaranya ikut kesandung dalam insiden. Semoga karena kejadian ini, kemeriahan penyelenggaraan Olimpiade nggak ikut terganggu ya. Ada kabar terbaru dari pengadilan kasus Britney Spears terkait konflik perwalian dengan ayahnya. Pengacara Britney meminta pengadilan untuk mencoret nama ayahnya sebagai wali yang mengurusi keuangan sang bintang. Sebagai gantinya, Britney meminta akuntan Jason Rubin ditunjuk jadi wali untuk mengurusi asetnya. Nilai lahan milik Britney tercatat 2,7 juta dolar AS atau setara dengan 39 miliar rupiah. Sedangkan aset non-tunainya lebih dari 57 juta dolar AS atau setara dengan 825 miliar rupiah. Sebelum ini, pengadilan telah mengizinkan Britney memilih pengacaranya sendiri. Kalau yang sudah-sudah, pengacara justru ditunjuk oleh ayahnya, Jamie Spears, sebagai wali yang sah diakui oleh pengadilan. Namun, Britney mengaku ayahnya terlalu mengendalikan hidupnya. Britney dipaksa pakai obat bius, dipaksa manggung, dan dilarang punya anak. Dukungan publik tampaknya membuat pengadilan mengizinkan Britney memilih pengacaranya sendiri. Nah, kalau permohonan untuk mencoret Jamie Spears sebagai wali juga dikabulkan, penyanyi 39 tahun itu akan punya kebebasan lebih. Semoga masalahnya lekas kelar ya, Kak Britney. Narasi People, sekian ya narasi pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi seperti biasanya. Dan gak bosan-bosan, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Oke? Bye!